jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan daripada pembacaan kajian kitab As-Siratun Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih akan mendengarkan daripada sedikit biografi putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kajian sebelumnya sudah kita dengarkan daripada putri-putri Nabi yang tertua, yang terbesar, yaitu adalah Zainab. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, putri Nabi Ruqayyah. Yang ketiga, Ummu Kalsum. Sudah kita dengarkan semua daripada biografi, sedikit biografi mereka, perempuan-perempuan salihah tentunya dan pastinya pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini insyaallah akan kita dengarkan daripada sedikit sekelumit biografi perjalanan hidup putri terakhir atau putri yang paling kecil daripada putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau ini putri Nabi paling kecil. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, tidak ada khilaf ulama bahwasannya putri tertua Nabi Zainab dan putri bungsu Nabi Fatimah. Putri paling tua Zainab dan putri paling kecil, paling bungsu adalah Fatimah. Ulama mengatakan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha lahir ketika usia Nabi tepat 35 tahun. Kalau kita masih ingat, di usia Nabi ke-35 tahun itu tepat dengan kejadian pembangunan Ka'bah. 5 tahun sebelum Nabi dilantik oleh Allah, sama dengan 35 tahun dari usia baginda Nabi Muhammad SAW, tepat Nabi bersama orang-orang Quraisy Mekah membangun Ka'bah. Di usia 35 tahunlah Siti Fatimah lahir. Jadi tepat Nabi lagi bangun Ka'bah, Siti Fatimah lahir. Sebagian ulama mengatakan tidak, Siti Fatimah lahir 1 tahun khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilantik umur beliau 40 tahun. Setahun setelah Nabi dilantik, berarti 41 tahun dari usia Nabi, baru Siti Fatimah lahir. Ada 2 pendapat jadi. Pendapat pertama, Fatimah lahir usia Nabi 35 tahun. Pendapat kedua, Siti Fatimah lahir di usia Nabi 41 tahun. Berarti kalau pendapat pertama, Siti Fatimah lahir, Nabi belum dilantik sama Allah. Pendapat kedua, Siti Fatimah lahir, Nabi sudah dilantik sama Allah 1 tahun. Kenapa ini kita sebutkan? Karena nanti perbedaan pendapat inilah yang akan menentukan usia berapa Siti Fatimah dinikahi oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang pertama yang mengatakan Siti Fatimah lahir di usia Nabi 35 tahun, berarti akan mengatakan bahwasannya Siti Fatimah menikah dengan Sayyiduna Ali umurnya hampir 21 tahun. Kapan Siti Fatimah dan Sayyiduna Ali menikah? Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Diriwayatkan setelah peperangan Badar. Peperangan Badar itu di tahun kedua Hijriyah. Berarti 2 tahun setelah Nabi hijrah, baru Sayyiduna Ali menikahi Siti Fatimah. Yang mengatakan Nabi, ini tidak ada khilaf. Kalau tanggal menikahnya atau tahun menikahnya tidak ada khilaf. Di tahun kedua Hijriyah. Berarti yang mengatakan Fatimah lahir di usia Nabi 35 tahun, 18 tambah 2 tahun, 20 tahun.
Karena kan Nabi di Mekah sampai umurnya 53 tahun. Nabi di Mekah, umur Nabi di Mekah sampai 53 tahun. Ketika 53 tahun baru Nabi hijrah ke kota Madinah. Kalau kita ikuti pendapat yang pertama, yang mengatakan Siti Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi diutus, berarti 13 tahun. 13 tahun ini masa dakwah Nabi di Mekah, tambah 5 tahun, 18 tahun. Siti Fatimah bersama Nabi hijrah ke Madinah, umur Fatimah 18 tahun. Kemudian tambah 2 tahun di Madinah, berarti 20 tahun. Genap 20 tahun, masuk usia 21 tahun, Siti Fatimah dinikahi oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya Siti Fatimah lahir 1 tahun setelah Nabi dilantik oleh Allah, berarti usia Nabi 41 tahun. Siti Fatimah dinikahi sama Sayyiduna Ali, umurnya 14 tahun masuk ke 15 tahun. Kalau Siti Fatimah lahir di umur Nabi 41 tahun. 41 tahun tambah 12 tahun berarti 53 tahun. Pas Nabi hijrah umur Siti Fatimah 12 tahun. Tambah 2 tahun 14 tahun. Nah, jadi dari perselisihan ulama di tahun kelahiran Siti Fatimah, mereka akan berselisih juga kapan atau berapa usia Siti Fatimah ketika dinikahi oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, kalau udah galak pusing Pak, kita sebutkan khilafnya Pak. Mungkin Bapak pening Ustaz mikir-mikir tambah-tambahan. Ini kan sejarah, jadi tahun-tahun itu diperhatikan niat sama ulama. Berarti hasilnya atau walhasil khilaf ulama Siti Fatimah ketika menikah berapa usianya. Ada yang mengatakan 14 tahun masuk 15 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun masuk 21 tahun. Kenapa ada perselisihan ini? Karena dari tahun lahirnya udah berselisih. Ada yang mengatakan Siti Fatimah lahir di usia Nabi 35 tahun. Ada yang mengatakan Siti Fatimah lahir di usia Nabi 41 tahun. Radhiyallahu ta'ala anha. Beliau perempuan yang putri termasuk yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ummu Abiha. Beliau itu punya gelar, punya julukan ibu bapaknya. Ibu bapaknya. Beliau Siti Fatimah putri Nabi, tapi saking perhatian beliau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau diberi julukan ibunya Nabi. Padahal beliau putrinya Nabi. Ummu Abiha. Ummu itu ibu, Abiha bapaknya, ibu bapaknya. Ibu bapaknya. Putri Nabi, tapi saking perhatian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau dijuluki ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang harus kita yakini, putri-putri Nabi ini sangat banyak perjuangan mereka di masa awal Islam. Nabi di Mekah itu setelah diutus sama Allah seperti yang tadi kita sampaikan 13 tahun. 13 tahun ini Pak, Nabi kalau kita mau bayangkan disangkar musuh. Nabi itu berada di tengah-tengah musuh beliau. Yang Islam cuman sedikit. Kebanyakan sahabat di Mekah al-mustad'afin. Kebanyakan sahabat di Mekah itu orang-orang yang lemah. Ada dari grup atau kelompok hamba sahaya, budak. Ada dari orang miskin. Ada juga dari orang yang kabilahnya tidak punya power di Mekah. Pembesar atau orang-orang yang punya power, punya nama ketika Nabi di Mekah yang ikut dengan Nabi hanya beberapa. 1, 3, 5 orang paling. Sisanya al-mustad'afin, orang-orang lemah.
Jadi Nabi ketika berdakwah di Mekah betul-betul ujiannya luar biasa. Al-Imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, beliau pengarang kitab Hayatus Sahabah. Di situ beliau sebutkan ada bab judulnya bagaimana atau apa saja ujian yang dilalui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW selama berdakwah di jalan Allah. Diriwayatkan sama beliau dari ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab mereka bahwasanya termasuk ujian yang paling berat dilalui oleh Nabi ketika Nabi berada di Mekah. 13 tahun. Tiap hari Nabi ketemu Abu Jahal, Nabi ketemu Abu Lahab, Nabi ketemu Utbah. Ini pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Tiap hari. Kita kalau ketemu musuh sehari mungkin sabar. Ya Pak, 2 hari, 3 hari, lari kita, tidak kuat. Dicaci, dimaki, dituduh yang tidak-tidak. Bahkan setelah nanti kita bakal lewat tahun tersebut, di tahun yang Abu Thalib wafat, gangguan mereka makin parah terhadap baginda Nabi Muhammad. Sebelum Abu Thalib wafat, mereka tidak berani adu fisik. Mereka hanya berani lewat omongan, cacian makian. Abu Thalib meninggal, mereka berani adu fisik. Ada yang berani mencekek Nabi Muhammad SAW. Ada yang berani meludahi baginda Nabi Muhammad. Ada yang berani menaburkan debu di atas kepala Nabi Muhammad. Bahkan ada yang paling keji, diriwayatkan oleh Al-Imam Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, ketika Nabi lagi sholat, pernah suatu hari di Mekah, Nabi lagi sholat, ada orang yang berani meletakkan kotoran onta di atas bahu baginda Nabi Muhammad. Ini ujian yang dilalui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lagi sujud Nabi di depan Ka'bah. Ada satu musyrik berani ngambil kotoran onta dan diletakkan di atas bahunya Nabi Muhammad. Siapa yang berani datang? Siti Fatimah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi terkenal, Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku cuma nonton pada saat itu. Tidak berani aku untuk membantu Nabi. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya keluarga, kabilah yang berani untuk menolong. Maka aku cuma lihat, sambil beliau sedih, menangis, lihat Nabi Muhammad terzalimi. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba datang perempuan. Perempuan tadi adalah Siti Fatimah radhiyallahu taala. Beliau datang, beliau bersihkan bahu baginda Nabi Muhammad. Nabi lagi sujud. Bangun Nabi, tetap sujud. Karena di atas bahunya ada kotoran onta. Kotoran onta, Pak. Alhamdulillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Siti Fatimah datang, beliaulah yang berani membersihkan bahu Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi dibersihkan bahunya, beliau baru selesaikan sholatnya, dan Siti Fatimah mendatangi orang-orang musyrikin Mekah sambil dimarah-marahi yang Siti Fatimah. Usia beliau masih 12 tahun, kalau mengikuti pendapat yang kedua ini. Beraninya putri baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sini berarti perlu kita yakini bahwasannya putri-putri Nabi Muhammad itu banyak sekali pengorbanan mereka ketika dakwahnya Nabi Muhammad di kota Mekah. Cuman karena mereka di balik layar atau mereka di dalam rumah, tidak banyak riwayat cerita tentang pengorbanan mereka di masa awal-awal Islam. Tidak banyak, cuma 1, 2, 3 cerita paling. Karena memang perjuangan mereka di dalam rumah bersama ibu mereka, Siti Khadijah. Perjuangan mereka menenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Perjuangan mereka menyemangati ayah mereka, baginda Nabi Muhammad. Perjuangan mereka menyupport dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini harus kita yakini, walaupun tidak ada ceritanya, tidak sampai kepada kita riwayat perjuangan mereka, tapi harus kita yakini banyak pengorbanan mereka untuk Islam. Ketika rumah Nabi dilempari batu, mereka yang merasakannya. Ketika rumah Nabi tiap hari, tiap pagi diletakkan di depan pintunya kotoran onta atau pohon-pohon yang berduri, mereka yang merasakannya.
Ketika Nabi misalkan didatangi sama musuh-musuh beliau sampai ke rumah, diancam, dicaci, mereka yang menghadirinya. Jadi perjuangan keluarga Nabi luar biasa sekali, radhiyallahu taala anha. Termasuk Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Sampailah beliau hijrah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah di tahun kedua Hijriyah. Ada 3 sahabat atau ada 2 sahabat yang ingin melamar Siti Fatimah. Sahabat pertama, tentu ini putri Nabi, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau jadi menantu Nabi? Pertama yang menyebut Siti Fatimah adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar maju kelamar Siti Fatimah langsung ke Nabi. Ada riwayat Sayyidina Abu Bakar melalui putrinya Aisyah, istri Nabi. Nabi diam, tidak jawab. Kata Abu Bakar, berarti ini bukan jodohku. Diamnya Nabi itu berarti artinya menolak. Sayyidina Abu Bakar keluar. Ini lihat hati sahabat itu bersih. Abu Bakar ngatangi Umar. Umar, aku ditolak, coba kau maju. Mungkin baik itu rezekimu, itu jodohmu, putri Nabi. Sayyidina Umar maju ngelamar Siti Fatimah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Sayyidina Umar juga melalui Hafsah putri beliau, istri Nabi. Cuman ini riwayat dhaif karena Siti Hafsah pada saat itu belum jadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga diam. Dan dijawab sama Nabi. Kata Sayyidina Umar, berarti bukan jodoh. Ditolak juga sama Nabi. Akhirnya 2 sahabat ini mendatangi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ali, coba kau bayang baik. Sayyidina Ali disuruh maju. Kata Sayyidina Ali, makin di syai, aku tidak punya apa-apa. Minder, mau maju, mau ngelamar putri Nabi. Kata Sayyidina Ali, aku tidak punya apa-apa. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina maju dulu. Kalau memang jodoh pasti diterima sama Nabi. Akhirnya Sayyidina Ali masuk masjid, Nabi lagi duduk di masjid. Waktu itu kalau tidak salah ada sahabat Bilal. Kata Bilal, Nabi tersenyum ketika melihat Ali bin Abi Thalib. Tahu Nabi, ini Ali nak ngelamar dulu. Datang Sayyidina Ali, masuk ngadep Nabi. Diriwayatkan Sayyidina Ali belum sempat menyelesaikan ucapan atau niatnya datang untuk apa, langsung ditebak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innallaha amarani an uzawwija Fatimah min Ali." Kata Nabi, wahai Ali, Allah memang memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Ma indak ya Ali, apa yang kau miliki wahai Ali?" Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ma indi syai', aku tidak punya apa-apa, yang aku punya cuma illa farasi wa badani, kecuali kudaku dan baju besiku. Cuman punya itu. Cuman punya kuda buat jihad fisabilillah, tentu dan pedangnya dan baju besi. Tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba kalau calon mertua sekarang tidak punya apa-apa, baliklah dulu. Kumpulin duit dulu. Beraninya ngelamar, tidak punya apa. Tapi Nabi beda. Pandangan Nabi bukan dari duniawi. Ini Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Karena dari kecil sudah dididik sama Nabi Muhammad. Dari kecil sudah serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mabuk, pemberani. La fata illa Ali. Kata Nabi Muhammad, tidak ada pemuda kecuali Ali. Artinya Ali ini pemuda yang benar dan kuat. Diriwayatkan beliau ini termasuk daripada satu orang yang dibandingkan kehadirannya kalau di peperangan dengan 1000 pasukan. Jadi kalau ada orang ini, ada beberapa sahabat tentunya, di antaranya Sayyidina Ali. Satu orang dibandingkan dengan 1000 pasukan. Rajulun bi alfin. Ada istilahnya begitu. Satu orang dibandingkan dengan 1000 pasukan. Di peperangan Khaybar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil mendobrak gerbang Yahudi. Yang mana sahabat sebelumnya berhari-hari tidak berhasil
dobrak gerbang itu. Sayyidina Ali dengan tangan kosong, beliau dobrak. Diriwayatkan oleh ulama, gerbang itu diangkat sendirian dengan Sayyidina Ali. Orang lain untuk mengangkat gerbang itu butuh 30 orang. Tapi Sayyidina Ali ini diceritakan sama ulama di kitab sejarah di peperangan Khaybar. Luar biasa. Paling banyak sahabat pujian dari Nabi Muhammad dan hadisnya sahih untuk Sayyidina Ali. Nabi kan ada beberapa hadis muji-muji sahabat. Pujian untuk Sayyidina Abu Bakar banyak juga. Pujian untuk Sayyidina Umar banyak. Tapi paling banyak hadis yang mana di hadis tersebut Nabi memuji sahabat per individu, per orang, itu pujian Nabi untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana tidak? Nabi sebutkan, Allah cinta kepada Ali dan aku cinta kepada Ali. Ya Allah, cintai orang yang mencintai Ali dan benci orang yang membenci Ali. Ini hadisnya sahih. Walaupun kadang dipakai sama kelompok sebelah. Yang bertameng suka membawa nama cinta keluarga Nabi tapi benci kepada sahabat Nabi. Sangat disayangkan. Itu kelompok sesat, bukan kelompok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi. Kalau ada yang tidak menggabungkan dua ini, masyaallah hadirin, maka jangan diikuti. Ada kelompok misalkan tamengnya cinta keluarga Nabi, tapi ajarannya benci, memaki sahabat Nabi, tinggalkan. Tidak benar. Ada misalkan kelompok yang kedua, tamengnya cinta sahabat Nabi, tapi benci kepada keluarga Nabi, tinggalkan. Juga tidak benar. Tapi ada kelompok misalkan cinta keluarga Nabi dan cinta sahabat Nabi, itu baru Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti. Jadi memang betul pujian paling banyak untuk sahabat untuk Sayyidina Ali. Walaupun kadang hadis ini banyak dipakai oleh kelompok sebelah. Maka kita harus hati-hati dalam mendengarkan pujian-pujian untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali datang. Kata Nabi, punya apa kamu wahai Ali? Ya Rasulullah, tak punya apa. Kecuali kuda dan baju perang. Kata Nabi, kuda itu wajib. Kau tidak bisa apa-apa kalau tidak kati kuda. Tidak bisa bergerak, tidak bisa jihad. Baju perangmu, jual wahai Ali. Dan baju perang ini kata Sayyidina Ali, aku tidak punya apa-apa kecuali kuda dan baju perang yang itu pun darimu ya Rasulullah. Jadi baju perangnya pun dari hadiah dari Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, jual baju perangmu, jadikan mahar untuk Fatimah. Dijual sama Sayyidina Ali, diriwayatkan 40 atau 400 dirham, dan dijadikan mas kawin untuk Siti Fatimah. Ada yang dibelikan, kata sahabat, paling banyak dibelikan sama Nabi dari uang tadi, parfum, minyak wangi. Paling banyak yang dibelikan sama Nabi mas kawin untuk Siti Fatimah, minyak wangi. Tapi minyak wanginya dipakai untuk laki, untuk suami, bukan untuk orang ajnabi, gitu. Kemudian ada yang dibelikan kambing, ada yang dibelikan persiapan atau peralatan, perabotan rumah. Perabotan rumahnya itu cuma kasur, tempat tidur. Diriwayatkan sama Asma binti Umais, sahabat perempuan, tempat tidur Fatimah dan Ali di malam pertamanya itu hanya tumpukan dari ihabu sya, dari kulit kambing. Jadi bukan kainnya dari sutra, dari kulit kambing. Tempat tidur biasa yang mungkin agak keras. Itulah tempat tidur Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, rumah kami tidak besar, kecil. Tempat tidur kami di pojokan satunya tempat Fatimah untuk ngadon-adonan. Artinya dapurnya kecil sekali. Lokasi rumah Siti Fatimah dan Sayyidina Ali sekarang ini nyambung dengan makam Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ziarah Nabi kan di satu kota itu. Itu dua rumah. Bagian depan yang di situ ada jasad baginda Nabi Muhammad SAW, itulah rumah Nabi dan Siti Aisyah. Bagian belakang yang kalau antum masuk dari pintu An-Nisa,
namanya ada pintu perempuan, pintu gate An-Nisa. Itu rumah Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Jadi nyambung rumah mereka dengan Nabi. Satu bangunan gitu. Tapi bisa, cuma satu bangunan. Kecil rumah. Rumah Nabi kecil, rumah Siti Fatimah juga ke. Jadi jangan kita bayangkan, oh putri Nabi berarti hidupnya mewah. Tidak, Pak. Diriwayatkan sama ulama dalam kitab sejarah ketika menyebutkan sejarah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini kerjanya luar biasa. Khidmat untuk suami dan anak-anaknya luar biasa. Sampai-sampai pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu hari masuk ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha lagi giling gandum. Giling dengan tangan kosong. Giling gandum. Saking seringnya menggiling gandum, tangan beliau sampai berdarah. Ini putri Nabi. Putri tercinta baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Ali tidak tega. Kata Sayyidina Ali, akhirnya, wahai Fatimah, Nabi barusan dapat rampasan perang. Ada budak, ada hamba sahaya di situ. Cobalah kau minta satu. Untuk membantu aktivitas di rumah. Untuk sedikit meringankan bebanmu. Paling tidak Fatimah yang ngurus anak-anak, budak hamba sahaya untuk menggiling. Akhirnya Siti Fatimah datang menghadap Nabi. Sampailah ke rumah Nabi, Siti Fatimah tidak berani, malu menyebutkan hajatnya di hadapan Nabi Muhammad. Ini putri Nabi, malu. Akhirnya Siti Fatimah tidak jadi ngomong. Balik lagi Siti Fatimah ke rumah. Kata Sayyidina Ali, udah, belum. Akhirnya Sayyidina Ali yang betul. Sayyidina Ali yang maju menghadap Nabi. Sayyidina Ali yang nyampaikan tadi, kenapa Fatimah datang? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, Fatimah giling sampai berdarah tangan. Giling, gandum. Jadi bukan pencet-pencet. Kalau gitu sekarang tinggal pencet, baik. Ada ini, ada macam-macam peralatan di dapur sekarang. Dulu tidak, Pak. Sayyidina Fatimah sampai berdarah tangan. Kalau orang tua sekarang, jangankan satu pembantu, 10 pembantu langsung dikirim. Putri tersayang. Dan Nabi punya pada saat itu. Coba lihat didikan baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, tidak, kata. Aku tidak bisa ngasih kalian budak, sedangkan sahabatku, ashabus suffah, yaitu sahabat yang tidak punya tempat tinggal di kota Madinah, kelaparan. Bagaimana aku bisa ngasih kalian budak, sedangkan ada sahabatku yang tidak punya tempat tinggal di Madinah, tinggalnya di masjid, mereka kelaparan. Tidak, kata Nabi Muhammad. Tidak ninjuk. Padahal Nabi paling sayang dengan Siti Fatimah. Sampailah akhirnya Sayyidina Ali balik ke rumah. Tidak dapat. Di malam hari ketika mereka mau tidur, Nabi datang. Nabi datang, kata Nabi, la taquma min makanikuma. Jangan bangun, kata Nabi. Tetaplah tempat tidur kalian. Nabi duduk di ujung kaki mereka. Kata Nabi Muhammad, mau tidak kalian? Aku berikan lebih hebat, lebih bagus, lebih kuat daripada budak hamba saya. Jadi tetap Nabi tunjuk hadiah sama Nabi. Mau ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Siti Fatimah saya mau ya. Kata Nabi, setiap kalian mau tidur, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Beda dengan habis sholat. Kalau habis sholat 33 kali semua. Kalau yang untuk sebelum tidur, Subhanallah, Alhamdulillahnya 33 kali, Allahu Akbarnya 34. Minta membantu, diinjuk zikir. Nah, kalau budak sekarang kan, minta membantu nggak perlu diinjuk zikir, diinjuk amalan. Minta membantu, dikasih zikir. Ini kata Nabi lebih hebat daripada budak hamba sahaya. Kata Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, dari kami dengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad, tidak pernah aku tinggalkan sampai akhir hayat. Dan Siti Fatimah, Sayyidina Ali mengatakan, setiap kami pakai udah mulai ngamalkan zikiran itu,
di pagi hari kami bangun dan stamina kami luar biasa. Semangat, kuatnya lain. Powernya lain. Berkat zikir yang diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ulama mengatakan sampai sekarang itu masih kita untuk dianjurkan untuk dibaca. Kalau memang kita mau besok beraktivitas dengan semangat, biar tenaga kita, energi kita banyak, kuat, baca zikir ini. Zikir dari Nabi Muhammad untuk Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Kata Siti Fatimah, semenjak aku baca zikir itu, sudah galau-galau gawean di rumah enteng semua. Dikasih stamina tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikasih budak, malah dikasih zikir. Ini bentuk perhatian Nabi kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala, putri tercinta Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan ketika pernah di masa hidupnya Nabi, di masa hidupnya Siti Fatimah, Sayyiduna Ali ada niatan ingin nikah lagi. Pengen kawin lagi. Terdengar nama Siti Fatimah. Siti Fatimah ya, namanya perempuan. Tidak ada perempuan itu yang mau dimadu, kan gitu. Siti Fatimah melapor ke Nabi. Nabi larang Ali, jangan wahai Ali. Bukan Nabi pilih kasih, bukan. Bukan Nabi membatasi hak Ali untuk berpoligami. Tapi masalahnya kata Nabi sebutkan alasannya. Fatimah bad'atun minni. Yubghiduni ma yubghiduha. Kata Nabi, Fatimah ini darah dagingku. Ini hadis sahih. Yang buat dia marah, otomatis akan membuat aku marah. Nah, makanya karena Nabi sayang dengan Ali bin Abi Thalib, dilarang, jangan. Karena kalau Fatimah, namanya perempuan, pasti marah ketika dimadu. Dan ketika Fatimah marah, Nabi otomatis akan marah. Kalau Nabi marah, yang murka otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah murka, celaka Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi sayang dengan Ali, dilarang, jangan Ali. Karena Fatimah darah daging. Apa yang membuat dia marah, otomatis membuat aku marah. Dan kalau Nabi marah, yang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Sayyidina Ali tidak menikah lagi, akhir urut tidak jadi. Takut. Kawin lagi yang marah bukan istrinya, Nabi kemudian Allah. Nah, ini apa namanya beban Sayyidina Ali menjadi suami putri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Siti Fatimah satu-satunya putri Nabi yang hidup sampai wafatnya Nabi Muhammad. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Putra-putra Nabi Qasim Abdullah masih Nabi di Mekah sebelum dilantik oleh Allah sudah meninggal. Umur 2 tahun, umur 1 tahun. Kemudian Ibrahim, putra Nabi. Nanti itu insya Allah kita kaji setelah Nabi hijrah. Meninggal usianya 16 bulan. Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummu Kalthum. Ruqayyah meninggal di tahun kedua Hijriyah. Ummu Kalthum meninggal di tahun 8 Hijriyah. Zainab meninggal di tahun ke-7 atau di tahun ke-8 Hijriyah. Semua putri-putra Nabi meninggal di masa hidup baginda Nabi Muhammad. Cuman satu-satunya putri Nabi yang hidup sampai Nabi wafat, Siti Fatimah. Nah, makanya beliau putri tercinta. Cobaannya paling banyak. Musibah yang paling besar dihadapi oleh sahabat, yaitu wafatnya Nabi Muhammad. Sahabat yang mengalami kejadian tersebut itu cobaannya besar. Ada sahabat yang minta sama Allah dibutakan matanya ketika Nabi wafat. Allah kabulkan. Ada sahabat yang minta ya Allah, buat apa aku hidup setelah Nabi wafat? Cabut juga nyawaku ya Allah. Allah kabulkan. Bahkan keledai Nabi dalam kitab sejarah disebutkan ketika Nabi wafat itu lompat ke sumur, bunuh diri, keledai. Tidak mau ditunggangi selain oleh Nabi besar Muhammad SAW. Cobaan luar biasa. Siti Fatimah diriwayatkan tidak pernah tersenyum setelah Nabi wafat. Sampai beliau meninggal. Berat cobaan. Ditinggal sama Nabi.
ayah kandung beliau, dan nabinya, Rasulullah, panutan mereka. Mereka tuh bisa bertahan hidup lapar, sulit, susah, jihad fisabilillah karena ada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi mau wafat, detik-detik wafatnya Nabi Muhammad, Siti Fatimah datang menjenguk Nabi, dipanggil sama Nabi. Ketika dipanggil sama Nabi, dibisiki. Habis dibisiki, Siti Fatimah nangis terseduh-seduh, tidak berhenti-berhenti nangis. Akhirnya Nabi melihat Siti Fatimah nangis, hampir tersentuh, dipanggil lagi, dibisiki lagi. Nah, habis bisikan kedua, Siti Fatimah tersenyum, senang. Keluar dari rumah, Siti Aisyah nanya, wahai Fatimah, apa tadi yang dibisiki Nabi? Kata Siti Fatimah, aku tidak boleh membongkar rahasia Nabi. Nabi masih hidup. Akhirnya Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, baru beliau ceritakan ke Aisyah. Bisikan pertama, wahai Aisyah, Nabi ngomong ke aku, wahai Fatimah, aku bakal meninggal dari sakitku ini. Jadi Nabi nunjuk tahu Fatimah, aku bakal meninggal. Beliau kan sakit 2 minggu sebelum wafat. Aku bakal meninggal dari sakitku ini. Nangis Siti Fatimah, sedih. Kemudian dibisiki lagi sama Nabi. Yang kedua, kata Nabi, wahai Fatimah, tapi kamu adalah keluargaku yang pertama kali menyusul. Pertama kali yang nyusul aku setelah aku wafat adalah dirimu, wahai Fatimah. Senang Siti Fatimah. Karena hidup di dunia tidak ada Nabi, buat apa? Ini menurut sahabat. Dan ditambahi sama Nabi Muhammad, wahai Fatimah, amal tardain, apakah kamu tidak senang antakuna sayyidatu nisa'i ahlil jannah, kamu menjadi pemimpin semua perempuan yang ada di surga. Itu dibisikan terakhir Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat Siti Fatimah tersenyum. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bahkan ulama mengatakan lebih afdal dari ibunya Siti Khadijah. Dan itu tidak akan menyakiti Siti Khadijah. Seorang ibu ketika melihat ada anaknya lebih mulia dari dirinya malah senang. Makanya kata ulama, Siti Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin perempuan yang ada di surga. Pemimpinnya adalah Siti Fatimah, putri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat tidak pernah tersenyum sampai akhirnya beliau wafat di bulan suci Ramadan. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal. Siti Fatimah meninggal di bulan suci Ramadan. Jaraknya 6 bulan. Sebelum beliau wafat, beliau pernah curhat dengan perempuan yang bernama Asma bintu Umais. Asma ini sahabat. Kata Siti Fatimah, ini Siti Fatimah lagi sakit. Wahai Asma, aku lagi kepikiran satu hal. Buat aku sumpah. Kata Siti Asma, apa wahai Fatimah? Kata Siti Fatimah, wahai Asma, aku melihat kalau perempuan meninggal, itu dibawa, bentuk badannya itu masih kelihatan. Jadi dulu itu belum ada na'ash. Na'ash itu keranda. Kalau bahasa Palembang, ringgo-ringgo, kalau salah. Keranda itu, Pak. Mayit dimasukkan di situ. Itu dulu belum ada. Jadi ketika yang wafat perempuan, ya hanya kain yang ditutupi badannya. Bentuk badannya kelihatan. Ini Siti Fatimah setelah wafat pun tidak mau bentuk badannya dilihat oleh laki-laki. Ini setelah meninggal, yang dia sumpah ini bakal terjadi ketika dia meninggal. Kata Siti Fatimah, itu yang buat aku sumpah. Ketika jenazahku dibawa, bentuk badanku kelihatan. Ini luar biasa. Kalau perempuan sekarang sengaja pilih baju yang paling ketat biar bentuk badannya kecil, masih hidup. Bahkan uang dasar, bajunya itu kurang kain, banyak terbuka. Nauzubillah. Siti Fatimah yang dia sumpaki setelah wafat, bentuk badannya kelihatan. Ini putrinya. Sumpah. Kata Asma, tenang, aku punya ide. Kata Siti Asma ini termasuk sahabat perempuan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Kata Siti Asma, wahai Fatimah, ketika aku di Ethiopia, aku memperhatikan orang sana itu kalau meninggal dibuat keranda tadi. Jadi keranda itu dari
adat Ethiopia, Afrika. Kata Siti Fatimah, nah buatkan untukku wahai Asma. Tenang, aku buatkan. Ini di akhir hayat Siti Fatimah. Meninggal beliau, yang memandikannya suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian dibuatkan sama Siti Asma dari pohon kurma, keranda tadi, untuk dimasukkan di dalamnya jasad Siti Fatimah. Jadi yang ditutup itu keranda, tidak kelihatan, tidak bentuk badan Siti Fatimah radhiyallahu taala. Bahkan Al-Imam Asy-Syami, ini kami sebutkan sengaja kitabnya, di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad mengatakan ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan kelak di hari kiamat di padang mahsyar, ketika Fatimah ingin melewati siratal mustaqim, sirat, jembatan yang mana di ujungnya ada surganya Allah, Allah umumkan melalui malaikat untuk semua orang menundukkan kepalanya agar tidak melihat Siti Fatimah. Ghuddu basarkum Tamur bintun Nabi Issalam. Jadi pas Siti Fatimah nak lewat kelak di padang mahsyar, ini ada riwayatnya. Ada panggilan, pengumuman. Semua orang harus nundukkan kepalanya. Kenapa? Nak lewat putri Nabi Siti Fatimah masuk surganya Allah. Ini sedikit daripada biografi, sekelumit daripada perjalanan hidup putri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja memang kita sebutkan karena ini termasuk kejadian yang terjadi sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, kelahiran mereka maksud, termasuk yang terjadi sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya, tahun-tahun setelah dilahirkannya putri-putri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad, sejarah perjalanan hidup keluarga baginda Nabi Muhammad, sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita makin bertambah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, masyarul hadirin, untuk saling mengingatkan, kita berada di bulan Rabiul Awal, momentum sekali, bulan yang paling tepat untuk kita memperbarui kecintaan kita kepada Nabi, bulan paling tepat untuk kita kembali menyusun niat baik agar bisa mengamalkan semua sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada ingat sama Nabi cuma di bulan Rabiul Awal, tapi ketika masuk bulan Rabiul Awal harus kita jadikan momentum, kita jadikan kesempatan untuk memperbarui cinta kita kepada Nabi, memperbarui, mengoreksi kekurangan kita. Salawat kita mungkin kurang, sunnah-sunnah Nabi mungkin jarang kita amalkan. Ini kita koreksi, kita niatkan untuk kita perbaiki demi memuliakan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, taufik hidayah, sehingga bisa mengamalkan semua sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, luar biasa ini malam besok bersama Profesor Beliau Anjogen pada saat kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.